Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Saya Ilham Bima Satria sebagai ketua kelompok 1 dan anggota kelompok saya yaitu Saya Sita Wajana. Saya Putri Aulia Sabira. Dan saya Sasandra Paranka. Berikut penjelasan materi kelompok kami. apa itu audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas? Audit atas penjualan dan penerimaan kas adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas siklus penjualan dan penerimaan kas yang meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk mengalihkan pemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, tujuan siklus penjualan dan penerimaan kas. Tujuan keseluruhan dari siklus penjualan dan penerimaan kas adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara khusus. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Terdapat 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Dapat dilihat dalam gambar yang terdiri dari penjualan. Dalam penjualan terdapat penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang kedua, penerimaan kas. Yang ketiga, retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang kelima, estimasi beban piutang tak tertagih. Dalam gambar juga menunjukkan bahwa kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dan jumlah yang dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam salah satu dari dua akun neraca, yaitu akun piutang usaha atau penyisihan untuk piutang tak tertagih. Selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Yang pertama, pemrosesan order pelanggan. Order pelanggan atau customer order adalah permintaan barang dagang oleh pelanggan. Permintaan mungkin diterima melalui telepon, surat, formulir isian yang dikirim ke pelanggan yang ada dan yang potensial, melalui wiraniaga atau cara yang lain. Selanjutnya yang kedua, persetujuan penjualan secara kredit atau granting kredit. Indikasi adanya persetujuan penjualan secara kredit atas permintaan penjualan adalah persetujuan untuk mengirim barang dan mengisi formulir persetujuan kredit jika pelanggan membeli barang secara kredit dari klien untuk pertama kali. Klien harus memiliki prosedur formal untuk menginvestigasi kelayakan kredit dari pelanggan. Yang ketiga, pengiriman barang. Dokumen pengiriman atau shipping dokumen adalah dokumen yang dibuat untuk memulai pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi atas barang dagang, jumlah yang dikirim, dan data lain yang relevan. Yang keempat, penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan. Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan mengenai jumlah yang ditagih atas barang tersebut. Dan penagihan ini harus dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya yang kelima, ada pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian utama adalah kemungkinan dicuri. Pertimbangan paling utama dalam penanganan penerimaan kas adalah seluruh kas harus disetor ke bank dalam jumlah yang benar dengan tepat waktu dan dicatat di berkas transaksi penerimaan kas yang digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas yang memutakhirkan berkas induk piutang usaha. Selanjutnya yang keenam, pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan. Nota kredit biasanya dibuat untuk pengembalian dan pengurangan harga dalam rangka pengendalian dan memudahkan pencatatan. Bagi perusahaan dengan transaksi retur dan potongan penjualan yang jumlahnya sedikit atau tidak material, auditor dapat memutuskan untuk hanya memperoleh pemahaman bagaimana transaksi tersebut diproses dan tidak melakukan pengujian pengendalian. Selanjutnya yang ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Dengan mengabaikan agresivitas, bagian penjualan tidak bisa kalau pelanggan tidak membayar tagihannya. Kalau perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah akan tidak tertagih, jumlah tersebut harus dihapuskan. Akuntansi yang pantas mensyaratkan penyelesaian atas piutang tak tertagih ini. Yang terakhir, penyisian piutang tak tertagih. Penyisian piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian dari penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat ditagih di masa depan. Pada kebanyakan perusahaan, penyisihan menggambarkan nilai sisa hasil dari penyisian akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak tertagih. Selanjutnya ada metodologi untuk merancang pengujian dan pengendalian substantif atas transaksi penjualan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memahami pengendalian internal penjualan. Kedua, menilai resiko pengendalian yang direncanakan penjualan.
Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Yang pertama, memahami pengendalian internal penjualan. Dengan menggunakan salah satu pendekatan umum penjualan, auditor mempelajari bagian arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian walkthrough. Yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Terdapat 4 langkah yang penting, yaitu yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor mengaitkannya dengan tujuan. Yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Selanjutnya yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan non-publik tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian tersebut dapat diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian. Dan yang terakhir, ada merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci, 1 atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit, relatif mudah menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Retur dan pengurangan penjualan. Perbedaan pengendalian salah saji dalam nota kredit dan penjualan berkaitan dengan yang pertama, materialitas. Retur dan pengurangan harga penjualan sama tidak material sehingga dapat diabaikan dalam pelaksanaan audit. Yang kedua, tujuan. Penekanan pada pengujian transaksi yang dicatat untuk menemukan pengalihan kas dari penerimaan penagihan piutang yang telah diterima dengan retur dan pengurangan harga fiktif. Materi selanjutnya ialah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Proses audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya diterapkan bagi penerimaan kas. Selanjutnya, bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi oleh auditor adalah ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya. Prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan dalam akun atau rekening bank adalah bukti penerimaan kas. Materi selanjutnya adalah pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Kekhawatiran utama auditor dalam melakukan audit atas piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih, atau tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Pengendalian yang penting untuk mencegah kecurangan ini adalah otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan seluruh mengenai alasan pelanggan tidak mampu membayar. Pengujian ini dapat diverifikasi dengan cara auditor memeriksa persetujuan oleh orang yang tepat. Kemudian untuk sampel yang dihapus, biasanya auditor juga memeriksa korespondensi dalam file klien yang menyatakan ketidaktertagihannya. Pada beberapa kasus juga perlu memeriksa laporan kredit. Jika ayat jurnal umum sudah benar, akan ditelusuri ke file induk piutang untuk menguji apakah penghapusan telah dicatat dengan benar. Pengendalian internal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengetahui kronologi proses penjualan dan penerimaan kas dimulai. Yang kedua, memeriksa setiap dokumen catatan akuntansi dan akun-akun yang terlibat. Yang ketiga, memverifikasi aliran tiap transaksi. Selanjutnya, manfaat pengendalian internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjamin semua transaksi dicatat secara lengkap dan akurat. Yang kedua, memastikan bahwa hanya transaksi yang telah diotorisasi yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, menjamin bahwa semua transaksi didukung oleh dokumen yang memadai. Dan yang keempat, meminimalkan resiko terjadinya kecurangan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Saya Ilan Dimas Satria.